Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Jalur Lintas Ram, Lampung Timur Raman Utara. Perkenalkan, saya Husodo, mahasiswa semester 1 di universitas yang berada di Jakarta. Ini adalah salah satu cerita saya yang baru beberapa tahun yang lalu terjadi. Tolong untuk nama tempat dan nama-nama orang yang terlibat diganti karena alasan privasi. Jadi di bulan Agustus 2020, saya bersama 4 orang teman saya, 3 cowok termasuk saya dan 2 orang cewek, pergi keluar kota yang berjarak 95 km dari kota saya, yaitu dari kota Bandar Lampung ke Raman Utara, Lampung Timur. Jadi untuk ke Lampung Timur itu terdapat 2 jalur, yaitu jalur lintas dan jalur hutan. Saya bersama teman-teman saya berangkat pagi sekitar jam 8 dari rumah. Teman saya menggunakan mobil, semacam mobil sedan. Karena menggunakan mobil sedan yang terbilang pendek, jadi kami memilih jalur lintas. Karena jika melewati jalur hutan yang banyak terdapat jalan yang rusak-rusak, takutnya nyangkut bagian bawahnya. Ketika berangkat ya tidak terjadi hal-hal mistis. Dan kami pun sampai di rumah teman saya yang di Lampung Timur dengan estimasi waktu sekitar 2,5 jam. Karena sempat salah jalan juga karena lupa. Setelah sampai kami pun ya ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, foto-foto, hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore, kami pun memutuskan untuk pulang. Memang pada awalnya kami berencana untuk pulang sekitar jam 4, biar nggak kesorean. Namun karena keasikan ngobrol dan lain-lain, kami pun mundur 1 jam. Kami pun pamitan ke ibunya teman kami untuk pulang. Ketika di perjalanan pulang, mendekati perbatasan antara Lampung Timur dan kota Metro, tepatnya sekitar jam 6 pas maghrib, saya pun merasakan suatu hal yang tidak enak. Jujur saja saya juga termasuk orang yang sedikit peka dengan pertanda buruk atau hal-hal mistis. Kemudian saya bilang ke teman saya yang berada di sebelah saya, sebut saja Wan. Wan, kok aku ngerasa gak enak ya? Wan terus bilang, emang kamu ngerasa apaan? Aku pun menjawab, ya kayak ada hal negatif gitu yang bakal ada di perjalanan kita nanti. Terus Wan nanya, terus enaknya gimana dok? Karena pada awalnya saya memutuskan untuk lewat jalur lintas seperti pas berangkat. Saya mengira ada sesuatu hal yang bakal terjadi ketika melewati jalan tersebut. Karena seperti yang diketahui orang-orang juga, jalur lintas sering terjadi kecelakaan. Jadi saya memutuskan untuk lewat jalur hutan aja yang gak terlalu berisiko menurut saya. Terus saya menjawab Wan, kita pulang lewat jalur hutan aja ya. Wan jawab, ya udah kalau baiknya gitu. Terus teman saya yang cewek bilang, loh kenapa kok jadi lewat jalur hutan? Bukankah kalau jam segini takutnya ada rampok atau apa ya? Terus saya jawab, nggak ada apa-apa kok. Dan yang lain diem aja karena udah paham kalau saya bersikap aneh sedikit. Berarti saya merasakan ada sesuatu yang harus dihindari. Ya udahlah, kita lanjut perjalanan pulang lewat jalur hutan. Baru memasuki jalur yang nggak seberapa besar, muat untuk 2 mobil. Dan ketika melewati jalan yang menurun, aku kan jadi dapat melihat hutan atau pohon-pohon yang akan kami lalui. Aku melihat kabut yang cukup lebat. Bahkan sampai pandangan itu hanya 1 mobil ke depan. Itu menurut saya cukup aneh. Karena di daerah tersebut jarang sekali turun kabut, apalagi sampai tambah lebat, karena daerah itu bukan gunung. Kemudian kami pun semakin masuk ke dalam kabut, mendekati perkampungan pertama. Setelah lepas dari kampung tersebut, kami sudah mulai memasuki hutan. Dan dari yang aku lihat, ada seperti 2 pohon di kiri dan kanan jalan yang letaknya paling dekat dengan jalan. Jadi seperti gerbang gitu menurutku. Kemudian setelah melewati pohon tersebut,
pandangan dan suasananya langsung berubah drastis menjadi mencekam, dan pandangan seketika tidak terlihat jauh. Bahkan lampu kabut yang ada di mobil pun tidak tembus. Aku hanya diam saja dan berusaha untuk fokus sambil dalam hati membaca doa-doa yang diajarkan ayahku, dan teman-temanku pun sama, karena kami sama-sama tahu ketika terjadi suatu hal yang aneh atau melihat hal-hal yang berbau mistik, jangan cerita saat itu juga karena berbahaya. Kebetulan ada 2 mobil di depan kami sehingga tidak terlalu mencekam. Aku selalu mendekati mobil pick up di depanku. Namun karena sopirnya menyetir cukup kencang, aku pun memacu kendaraanku juga cukup kencang supaya tidak terpisah. Yang aku bingung, kenapa di keadaan yang seperti itu, supir tersebut bisa berkendara seperti itu. Karena cukup berbahaya, apalagi pandangan ke depan sangat tipis sekali. Sesekali tahu ada kendaraan dari lawan arah saja karena lampu dari kendaraan tersebut. Lalu di suatu kejadian, pick up tersebut tiba-tiba pelan, padahal di depannya tidak ada mobil ataupun kendaraan lain lagi karena sudah tersalip. Jadi saya memutuskan untuk menyalipnya juga. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat di depanku itu adalah pohon yang dekat dengan sungai, dan tiba-tiba terdapat tikungan yang cukup tajam ke arah kiri. Aku pun refleks banting setir ke kiri sambil menarik rem tangan atau emergency brake. Suasana pun tambah mencekam lagi ketika setelah kejadian itu, aku memilih untuk mengurangi kecepatan, dan aku pun tertinggal oleh pick up tersebut karena cukup berbahaya mengendarai kendaraan cukup kencang di keadaan seperti itu. Pada saat kejadian itu, kabut sudah lebih tebal lagi dari sebelumnya. Kemudian setelah berjalan beberapa kilometer, pas sebelum jalanan menurun dan langsung melewati jembatan, aku dan Wan-Wan pun terkejut. Diawali dengan aku tiba-tiba melihat benda putih cukup besar menyeberang jalan menggunakan seperti suatu ranting atau bahkan melayang, karena nggak kelihatan apa yang dia injak. Dan kejadian itu sangat cepat, dan ada jatuhan air di kaca depan bagian kanan di dekatku, dan disusul tetesan air kedua di kaca sebelah kiri di dekat Wan-Wan. Kami kira itu hanya air hujan, dan aku pun tidak mengatakan apa-apa. Kemudian kami pun sampai di perkampungan kedua. Nah, perkampungan kedua ini sudah dekat dengan pinggir kota Bandar Lampung, dan saya cukup lega diikuti suasana yang sudah mulai normal. Lalu aku meminggirkan kendaraan untuk bertukar dengan temanku yang laki-laki. Aku pindah ke sebelah kiri dan Wan-Wan pindah ke belakang karena aku merasa cukup lelah, seperti energiku terkuras habis karena kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian kami pun cerita-cerita, dan ternyata yang pandangannya dibuat hampir tidak terlihat hanya aku. Jadi seperti dibutakan oleh sesuatu, dan yang lain hanya melihat kabut yang tebal tapi masih samar-samar terlihat. Kemudian aku pun cerita tentang apa yang terjadi di dekat tikungan tajam itu dan benda putih yang aku lihat sebelum jalanan menurun itu. Kemudian Wan-Wan bilang kalau dia tidak melihat apa yang aku lihat, tetapi yang dia lihat ada benda putih sebesar manusia tapi pendek. Gambarannya seperti aku, lari sangat kencang dari arah bawah ke atas, dan ketika mendekat mobil, dia seperti menanjak ke atas mobil, dan larinya pun gak masuk akal, sangat cepat. Jadi terlihat sekilas, dan aku pun tertidur karena letih, walaupun tidur-tidur ayam. Setelah teman-teman saya sudah diantar ke rumahnya, dan aku tinggal berdua dengan temanku yang menyetir, dia pun bilang, "Dok, aku juga paham kok. Karena selama lepas dari perkampungan 1, kamu selalu nengok ke kanan, kalau enggak ke kiri cepet banget. Kayak seakan-akan kamu melihat sesuatu." Ya udahlah, karena udah sampai di rumah dia, aku langsung berpamitan pulang. Keesokan harinya, aku ada les dengan guruku di rumahnya. Ketika mau berangkat dan mengeluarkan mobil, aku pun kaget karena banyak sekali jejak kaki dari depan sampai belakang mobil. Saat itu belum aku cuci, namun yang aneh,
Aku melihat bekas jejak kaki tersebut di bagian jari-jarinya menghadap ke depan, sehingga logikanya kalau arah jarinya ke depan berarti dia ke arah turun, bukannya naik, seperti yang dibilang Wan-Wan. Akhirnya aku tak menghiraukan itu dan aku lanjut ke rumah guru lesku. Ketika di sela-sela pelajaran aku cerita dengan guruku, guruku pun bilang, "Oh, itu makhluk halus yang konon katanya sangat sakti." Guruku juga orang yang cukup paham dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ketika selesai, aku diantar ke depan rumah oleh guruku sekalian mau lihat mobilnya, dan dia pun bilang, "Dok, makhluk ini larinya kenceng banget dan bentuk kakinya menghadap ke belakang terus." Guruku nanya, "Tetesan air itu di mana?" Ya, saya bingung dong. Air kok ditanyain? Ya pasti nggak ada bekasnya dong. Dan ketika aku periksa, aku pun kaget karena bekas dari air itu berubah menjadi putih seperti ludah atau air liur yang mengering di kaca. Lalu guruku pun bilang, "Kamu tahu, itu bukan hanya sekedar tetesan air, tapi itu tetesan air liur atau ludah dia, karena dia nempel di kap atas mobil dan kepala juga tangannya menempel di kaca mobil." Dan aku pun bersyukur masih diberi keselamatan dan tidak melihat makhluk itu ketika nempel di kaca depan. Kemudian aku pun pulang ke rumah lalu bercerita dengan orang tuaku, dan mobil itu pun dicuci dengan air yang udah didoain supaya hal-hal negatif yang nempel di mobil tersebut luntur atau bahasanya dinetralkan. Ketika menyuci, air yang aku gunakan untuk mencuci terasa panas, padahal aku melihat sendiri air itu diambil dari keran yang airnya itu dingin. Dan setelah selesai mencuci, aku pun kaget karena mobil itu bias, terlihat seperti mobil yang baru di steam karena bersih banget. Padahal cuma dicuci pakai air yang disiram terus dilap doang. Ya sudahlah, aku gak memikirkannya lebih jauh. Jujur, ketika aku menulis ulang cerita ini sambil mengingat-ingat kejadian itu menjadi merinding banget. Padahal nulisnya siang hari loh. Sekian cerita dariku. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.